Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Kita ke informasi berikutnya. DPR telah menerima surat Presiden terkait penunjukan Jenderal TNI Agus Subianto menjadi calon Panglima TNI. Ya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini pemirsa diajukan untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan bahwa DPR sudah menerima surat Presiden terkait calon Panglima TNI yang akan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Dalam surat yang diterima DPR, nama Jenderal TNI Agus Subianto menjadi nama orang yang diusulkan Presiden Jokowi untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. Adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya, sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme di DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di DPR. Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga penggantian atau Panglima TNI yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Jenderal Agus Subianto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat usai dilantik menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lantas siapakah sosok Jenderal TNI Agus Subianto yang menjadi calon Panglima TNI? Selama berkarir di militer, Agus Subianto kerap menjadi komandan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Subianto yang baru saja dilantik 25 Oktober lalu ditunjuk Presiden menjadi calon Panglima TNI. Jenderal TNI Agus Subianto lahir di Cimahi 5 Agustus 1967. Agus juga lulusan Akademi Militer tahun 1991 dan mengawali karir militernya dengan menjabat Kasih Ops Sektor A di Timur Timur. Setelahnya Agus kembali menjadi Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. Perjalanan karir Agus mulai menanjak saat dipercaya menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta tahun 2009 hingga 2011. Jabatan tersebut diemban Agus saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Lalu pada tahun 2011 hingga 2014 Agus dipercaya menjadi Wa-Asops Kasdivis 2 Konstrat. Lalu menjadi Asops Kasdam 1 Bukit Barisan tahun 2014 hingga 2015. Kemudian menjadi dosen Madya Seskoa tahun 2015 dan Pamen Denma Mabesat pada tahun 2015 hingga 2016. Agus juga pernah menjadi Komandan Rindam 2 Sriwijaya tahun 2016 hingga 2017, lalu Komandan Korem 132 Tadulako tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya menjadi Pamen Denma Mabes TNI tahun 2018 hingga 2019 dan Wadan Pusenif Kodiklata tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, Agus juga pernah menjabat Komandan Korem 061 Surya Kencana tahun 2020, Komandan Pas Pampres tahun 2020 hingga 2021, Pangdam 3 Siliwangi tahun 2021 hingga 2022, dan Wakasat pada tahun 2022. Saya nggak ingin mengkomentari. Pemirsa, jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Bali, baliho Ganjar Mahfud dan atribut PDI Perjuangan dicopot Satpol PP. Petugas berdalih lokasi kunjungan Presiden harus steril dari atribut partai dan baca pres.
Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Gianyar, Bali, petugas Satpol PP mencopot baliho baca pres dan bacawa pres Ganjar Mahfud MD. Selain menurunkan baliho Ganjar Mahfud, petugas juga menurunkan bendera PDI Perjuangan yang terpasang di sepanjang jalan yang akan dilewati rombongan Presiden Jokowi. Penurunan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu diduga dilakukan atas perintah PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Padahal seluruh atribut PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Mahfud telah terpasang sejak dini hari menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Atribut partai itu terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja Presiden, salah satunya di Desa Batu Bulan, Gianyar. Namun sebelum kedatangan Presiden Jokowi, sejumlah baliho dan atribut PDI Perjuangan diturunkan oleh petugas Satpol PP dengan dalih seluruh lokasi kunjungan Presiden harus steril dari atribut partai apapun. Saya nggak ingin mengkomentari. Sementara itu, ditanya tentang hubungannya dengan PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo enggan mengomentari. Pemirsa, penjabat Gubernur Bali memberikan pernyataan terkait penurunan baliho Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gianyar, Bali. Sang Made Mahendra Jaya menyatakan bahwa atribut sosialisasi dipindahkan hanya sementara untuk alasan estetika. Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian. Alat sosialisasi berupa bendera, baliho banyak terpasang dan tersebar di kota Denpasar sepanjang jalan di Batu Bulan sampai dengan mendekati tempat acara. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga, dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, baliho Prabowo Gibran justru bertebaran jelang kedatangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking pembangunan flyover tinjau laut pada 19 Desember mendatang. Baliho Prabowo Gibran terpantau ada di Jalan Protokol Jenderal Sudirman, Kota Padang, Pasar Lubuk Buaya, Jalan Adi Negoro, Koto Tengah Padang. Selain itu, baliho Prabowo Gibran juga terpajang di dekat Bandara Internasional Minangkabau Padang, Pariaman. Pemasangan baliho ini diinisiasi Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, yang bakal menemani kunjungan Jokowi. Baliho ini juga memuat foto Andre Rosiade yang bakal maju kembali memenangkan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar 1. Sementara itu, pemirsa, Partai Persatuan Indonesia terus mengajak pengusaha dan para pemuda untuk ikut berpolitik dengan bergabung dan berjuang bersama Partai Perindo. Peran pengusaha serta anak muda dalam dunia politik cukup penting karena bisa menjadi agen perubahan. Ingin membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan, Miss Indonesia 2020 Priscilia Carla Saputri Yuls terpanggil untuk maju ke dunia politik. Partai Perindo menjadi pelabuhan dalam karir politiknya dengan maju sebagai caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Dirinya ingin mensejahterakan masyarakat khususnya kaum perempuan dan menjadi agen perubahan bangsa. Bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk masyarakat. Dan saya berharap bukan hanya sebagai Miss Indonesia saja, tapi juga menjadi suara masyarakat. Sementara pengusaha Joni Toat Mulyadi yang juga bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 1 Partai Perindo terjun ke dalam dunia politik demi mensejahterakan masyarakat.
Joni Toat yang juga tergabung dalam organisasi kelompok Bakti Sosial Pengusaha Bandung akan fokus memperjuangkan UMKM. UMKM untuk masyarakat juga, karena kalau kita memberikan terus secara gratis juga atau secara free itu kurang mendidik juga. Jadi kita harus memberikan kailnya juga agar mereka bisa berusaha. Gerak cepat para kader, pengurus, dan caleg di berbagai daerah juga siap memenangkan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan Ganjar Millennial Center Jawa Timur melaporkan oknum relawan yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dengan menggunakan atribut relawan GMC. Padahal oknum tersebut telah mengundurkan diri sebagai relawan Ganjar Pranowo. Relawan Ganjar Milenial Jawa Timur memberikan keterangan berita acara pada pemeriksaan di Polres Malang. Pemberian keterangan ini terkait pencatutan dukungan Prabowo Subianto oleh oknum relawan Muhammad Justiko. Relawan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menggunakan atribut relawan Ganjar Millennial Center. Padahal oknum relawan tersebut sudah mengundurkan diri sebagai sukarelawan sejak 1 Juni 2023. Setelah memberikan laporan kepada pihak kepolisian, para relawan serta kuasa hukum Ganjar Millennial Jatim berharap masalah ini segera tuntas. Sebelumnya pihak GMC Jatim sudah mengirimkan somasi 2 kali namun tidak ada respon dari yang bersangkutan. Juga kita sampaikan semuanya, serta juga untuk kedepannya persoalan kasus ini juga segera diselesaikan dan harapannya. Ya pemirsa, jelang pemilu 2024, relawan Ganjar Mahfud semakin intens menggelar aksi nyata untuk masyarakat. Beragam kegiatan digelar di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari jalan sehat, sholawat hingga merevitalisasi fasilitas olahraga. Relawan Kiai Muda dukung Ganjar Pranowo bersama pendiri Jamaah Mafia Sholawat Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong menggemakan sholawat kebangsaan bertajuk bersolawat menjemput ganjaran dan keberkahan. Dalam sholawat yang digelar di lapangan Desa Barengasem, Bojonegoro, Jawa Timur, puluhan ribu warga mendoakan persatuan Indonesia semakin kuat lewat kepemimpinan Capres-Cawapres 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Satukan semangat dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Acara Jalan Sehat Bersama Sukses diadakan relawan sahabat Ganjar di Kiara Arta Park, Kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan peserta turut meramaikan Jalan Sehat serta menunjukkan semangat dan kebersamaan dalam mendukung figur yang diusung. Di Serang, Banten, relawan desa untuk Ganjar Pranowo menggelar turnamen bola voli bertajuk Ganjar Mahfud Cup yang diikuti oleh ibu-ibu dan kalangan milenial. Melalui kegiatan olahraga voli yang banyak digemari warga, mereka mengajak untuk menerapkan pola hidup sehat seperti yang dicontohkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD. Masih dari Banten, relawan komunitas supir truk dukung Ganjar mengadakan festival dan lomba layang-layang jenis peteng di Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Warga memberikan apresiasi tinggi dan berharap ajang hiburan ini terus digelar lantaran tak banyak pihak yang bersedia mewadahi para penggemar dan hobi layang-layang peteng. Relawan penamas Ganjar sukses menggelar turnamen ngapak Mobile Legends di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selain menumbuhkan sportivitas, kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi milenial guna mengembangkan kemampuan olahraga e-sport hingga menjadi pemain profesional.
Terus berkomitmen menebar kebaikan, relawan Kajol Indonesia Dukung Ganjar merevitalisasi fasilitas olahraga yang sering digunakan warga di Kuningan, Jawa Barat. Selain memperbaiki sarana dan prasarana, relawan juga memberikan peralatan olahraga berupa tenis meja dan perlengkapannya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik 435 anggota KPUD dari 87 kabupaten kota yang ada di 8 provinsi di Indonesia. Para anggota KPUD tersebut langsung bekerja dalam persiapan penetapan daftar calon tetap. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik 435 anggota KPUD di kantor KPU Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang. Ratusan anggota KPUD ini berasal dari 87 kabupaten kota yang ada di 8 provinsi di Indonesia. Di hadapan komisioner KPU, para anggota KPUD kabupaten kota ini mengucapkan sumpah bersama-sama dan menandatangani berita acara yang diwakilkan oleh 4 anggota. Usai dilantik, para anggota baru akan langsung mengikuti rakor persiapan daftar calon tetap untuk anggota DPRD Kabupaten Kota sebagai bahan desain surat suara. Ini tahapan pemilu kan sudah lebih dari separuh waktu berjalan. Dan teman-teman yang barusan dilantik, ini tidak perlu menunggu hari besok. Tapi malam ini sudah ikut rakor dalam rangka untuk persiapan daftar calon tetap. Teman-teman KPU Kabupaten Kota kan juga menangani daftar calon tetap untuk anggota DPRD Kabupaten Kota yang akan ditetapkan tanggal 3 November. Pada tanggal 10 November nanti KPU akan mencetak surat suara dan langsung didistribusikan ke 2.749 daerah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu diperlukan pemutakhiran data daftar pemilih tetap. Salah satunya pemilih di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas yang bisa berubah-ubah. Bawaslu Bangka Barat mendirikan fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu tahapan pemutakhiran data pemilih. Mereka juga menggelar rapat membahas daftar pemilih yang fluktuatif. Data pemilih bisa berubah seperti disebabkan pindah kerja atau pindah domisili. Salah satu tempat yang jumlah DPT-nya kerap berubah adalah lapas, berkaitan dengan keluar masuknya tahanan. Dengan Gakumdu pemutakhiran data, perubahan DPT bisa diantisipasi. Semua orang yang telah berhak memilih juga dipastikan bisa memberikan hak pilihnya. KPU Kota Pekanbaru Riau menemukan puluhan kardus kotak suara dan ratusan botol tinta pemilu 2024 rusak. Seluruh logistik pemilu yang rusak dikembalikan untuk ditukar. Sejumlah logistik pemilu di KPU Kota Pekanbaru ini rusak. Sebanyak 30 kotak suara sobek. Lalu 2 bilik suara rusak serta 517 botol tinta juga rusak. Logistik pemilu yang rusak ini merupakan tahap pertama yang diterima KPU Kota Pekanbaru. Total yang diterima yakni 13.000 lebih kotak suara, 11.000 lebih bilik suara, dan 5.000 lebih botol tinta. Sementara 264.000 lebih segel pemilu yang diterima tak satu pun rusak. Seluruh logistik pemilu tersebut disimpan di gudang penyimpanan logistik KPU Kota Pekanbaru, sedangkan yang rusak akan diganti. Kotak suara lebih kurang 13.810. Nah, dari yang datang itu ada sekitar 30 kemarin yang rusak. Dan itu kita juga sudah laporkan ke provinsi ya. Saat ini KPU Kota Pekanbaru sudah membuat laporan penggantian logistik pemilu yang rusak ke KPU Riau selaku pengadaan logistik pemilu 2024. Sementara untuk surat suara, KPU Pekanbaru masih menunggu daftar calon tetap atau DCT pada awal November 2023. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. MNC Live bersama Marula IVF kembali menggelar literasi keuangan bagi masyarakat. Kali ini literasi keuangan diberikan kepada masyarakat pengunjung salah satu mal di Tangerang dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Marula IVF Indonesia. MNC Live hadir di acara HUT ke-25 Marula IVF Indonesia di salah satu mal di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Kehadiran MNC Live ini untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Dalam literasi yang diberikan, MNC Live menekankan kepada masyarakat akan pentingnya melakukan perencanaan keuangan dalam kehidupan keluarga. MNC Live hadir untuk membantu mewujudkan semua tujuan keuangan, bahkan jika terjadi risiko sekalipun di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga semua yang kita inginkan, semua yang kita impikan, itu akan bisa terwujud di kemudian. Oleh karena itu, financial literacy penting. Sehingga pada saat dia membicarakan, ada nggak bentuk asuransi atau barangkali persiapan untuk kita ada ya mungkin pendanaan untuk nanti kalau memang diperlukan kita harus program bayi tabung dan segala macam, minimal pasangan itu sudah siap-siap. MNC Live terus berkomitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui gelaran-gelaran literasi keuangan yang bekerja sama dengan banyak pihak, seperti yang dilakukan bersama Marula IVF Indonesia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan merata dan berkeadilan, pemerintah Kabupaten Badung, Bali menyerahkan bantuan keuangan khusus atau BKK senilai puluhan miliaran rupiah untuk masyarakat di Kabupaten Karangasem. Bantuan sebagian besar diberikan untuk upaya pelestarian budaya Bali. Ribuan masyarakat hadir di lapangan umum Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat siang dalam acara penyerahan bantuan keuangan khusus atau BKK. Bantuan diberikan pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat di 8 kecamatan di Kabupaten Karangasem. Kurang lebih 120 pihak menerima bantuan senilai 48.603.511.620 rupiah. Yang mayoritas digunakan untuk upaya pelestarian budaya Bali. Hari ini kami ada di Kabupaten Badung, bertalian dengan Kabupaten Karangasem, bertalian dengan program Kabupaten Badung Anglus Buana, yang artinya adalah Badung berbagi dari Badung untuk Bali. Dan program ini berjalan dengan baik dan kami pastikan akan terjadi pemerataan yang berkeadilan. Dan kami yakin dan percaya manfaat kepada masyarakat pasti untuk meringankan beban masyarakat. Karena kan juga bagian dari Bali, jadi sama peningkatan daya beli, dengan daya beli kita multipliernya yang lain juga semua yang kata Bapak tadi kan semuanya bisa meningkat daya belinya, selalu buka dan semua berputar. Jadi harapannya itu. Kami sebagai bagian masyarakat Karangasem, tentunya secara umum Bali. Nah, tentunya bagaimana kaitannya dengan perekonomian Bali, budaya Bali. Nah, tentunya dari sisi inilah Bapak Giri Praste sangat peduli. Dan tentunya ini yang menjadi komitmen beliau untuk Bali. Penyerahan bantuan ini merupakan lanjutan program Badung Anglus Buana, Badung Berbagi dari Badung untuk masyarakat Bali. Bantuan berasal dari penyisihan pajak hotel dan restoran yang melampaui target. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Bali. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar latihan pelibatan Pomal Operasi Gabungan TNI tahun 2023. Latihan digelar di Jakarta dan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Operasi Gabungan TNI tahun 2023. Upacara pembukaan latihan dipimpin dan Puspomal selaku Direktur Latihan, dilanjutkan pembekalan latihan, dilanjutkan penyampaian konsepsi dan skenario latihan.
Sebelum dilaksanakan manuver lapangan, terlebih dahulu dilaksanakan uji konsep operasi melalui Tactical Floor Game. Kegiatan manuver lapangan dilaksanakan di daerah Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dengan melibatkan ratusan prajurit Pomal, diantaranya para Danpom dan Denpom Pomal seluruh Indonesia. Latihan kali ini merupakan salah satu bentuk upaya agar Polisi Militer TNI Angkatan Laut lebih profesional dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan hasil optimal. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi apresiasi individu, komunitas, dan lembaga yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa untuk pemajuan kebudayaan. Mendikbud Ristek berharap bahwa momentum Anugerah Kebudayaan Indonesia 2023 menjadi pintu baru penerima anugerah untuk lebih banyak hadir di ruang-ruang publik dan memperluas jejaring. Di acara ini, Mendikbudristek juga mewakili Presiden menyerahkan Satya Lencana Kebudayaan kepada 2 orang. Perhelatan juga dimeriahkan penampilan musisi dan komoditas budaya. Saya ucapkan pertama kepada tim perumus, kepada budayawan, kepada seniman, dan serta para ahli dari berbagai bidang yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam KKI. Selanjutnya adalah tugas